Oke, saudara sekalian, mari kita sekarang buka Alkitab. Kita masuk di dalam melanjutkan eksposisi kita dari Wahyu. Kita sekarang membuka Wahyu pasal yang kedua. Saya akan membaca terlebih dahulu Wahyu pasal pertama ayat 17 sampai 20, bagian terakhir dari Wahyu 1. Lalu kemudian kita membaca bergantian Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai 7. Saya akan mulai membaca Wahyu 1 dari ayat 17 sampai 20. Saya akan bacakan bagi saudara atau kita mulai bergantian lah ya. Mulai bergantian dari Wahyu 1 ayat 17 lalu kemudian lanjut sampai Wahyu kedua ayat yang ke-7. Oke, Wahyu, kita mulai dari Wahyu yang pasal yang pertama ayat yang ke-17. Oke, saya akan mulai ayat 17, sudah ayat yang ke-18 bergantian seterusnya. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku ini penulisnya Yohanes, di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki emas itu, kaki dian emas itu. Dan kau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan kau tidak mengenal lelah. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang kau berikan kepada kami. Dan kami memohon Roh-Mu yang kudus yang sudah mewahyukan firman kepada Rasul Yohanes yang hari ini kami baca dan yang akan kami renungkan pada hari ini. Kiranya Roh-Mu itu memimpin setiap kami, membuka telinga kami, membuka telinga hati kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menerima, mengerti akan kebenaran firman. Dan kehendak-Mu boleh mendorong kami, memberi kekuatan kepada kami, memimpin kami, mengkoreksi hidup kami, dan membangun hidup kami di dalam Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, sehingga dia boleh memberitakan firman-Mu yang penuh kuasa, yang berkuasa mengubah, membentuk akan hidup kami semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu sekali lagi, dan berkata-katalah dan berfirmanlah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saudara mungkin masih ingat atau pernah tahu ada satu tren di tahun 1990-an yang disebut sebagai Magic Eye. Ya, Magic Eye itu adalah gambar 3 dimensi ya, yang banyak itu di kertas-kertas ya,
hijau-hijau atau coklat, titik-titik yang sepertinya abstrak, begitu ya, abstrak. Susah ngelihat gambar apa di gambar apa ini. Tapi kalau kita tahu itu adalah magic eye atau gambar 3 dimensi, maka kita liatin itu terus dan mulai muncul dari gambar yang tidak kelihatan, yang seperti abstrak itu mulai muncul. Ternyata ada lumba-lumba di dalamnya, ada 3 dimensi. Ada burung yang sedang makan bunga yang sedang mekar di situ. Ya, ada apa segala macam, ada gunung, ada segala macam binatang-binatang yang bagus sekali di situ. Muncul 3 dimensi di situ. Tapi nggak semua orang bisa lihat, ya, nggak semua orang bisa lihat. Kadang-kadang saya masih ingat sekali tuh waktu itu ada satu buku banyak gambarnya gitu, kasih lihat semua teman-teman main. Bisa lihat nggak? Bisa lihat apa nggak bisa lihat. Bisa berpuluh-puluh menit, bisa 1 jam 2 jam lihat nggak bisa lihat begitu ya. Bisa kelihatan lihat, coba pelajari caranya gimana. Salah satu caranya yaitu kayaknya matanya dijerengin gitu ya, dijerengin. Jadi maksudnya intinya adalah ngelihat bukan di permukaan, ya, ngelihatnya bukan di permukaan kertas itu, tetapi kayak masuk ke dalam kertas itu, ya, masuk ke dalam kertas itu, begitu lihat baru muncul, muncul, bagus sekali, begitu ya, bagus sekali gambarnya. Saudara sekalian, waktu kita membaca kitab Wahyu ada unsur seperti itu, ya. Kita perlu melihat waktu membaca, tidak melihat hanya di permukaan. Karena kalau kita hanya melihat di dalam permukaan, maka kita tidak akan menemukan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan di dalam kitab Wahyu ini, ya. Dan kita bersyukur Wahyu itu diberikan kepada Yohanes, kepada kita melalui Yohanes, untuk kita mengerti segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini bukan secara permukaan, tetapi melihat apa yang terjadi sesungguhnya. Khususnya kita diberi rahasia masuk ke dalam isi hati Tuhan. Ini adalah wahyu dari Tuhan yang diberikan kepada Yohanes untuk diberitahu kepada jemaat-jemaat gereja Tuhan, khususnya kepada 7 gereja, dan kemudian mewakili tentunya adalah seluruh gereja sepanjang zaman. Ini adalah rahasia yang Tuhan berikan, dibukakan supaya kita tidak melihat segala sesuatu hidup di dalam dunia ini, di dalam segala apa yang kita kerjakan itu hanya secara permukaan, tetapi mengerti akan isi hati Tuhan. Bagaimana Tuhan melihatnya, bagaimana Tuhan menilai apa yang baik, apa yang benar, bagaimana apa yang Tuhan benci, apa yang Tuhan puji, maka kita akan melihat dari apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Ini sangat penting karena kita di dalam dunia ini begitu banyak orang, dan termasuk kita juga seringkali hanya melihat hal-hal yang bersifat fenomena yang hanya terlihat di permukaan, dan hidup kita sehari-hari juga kalau kita tidak sungguh-sungguh berpikir, membaca firman, merenungkan firman, maka kita menjalani hidup sehari-hari dengan apa yang kita lihat di permukaan. Ya, kita melihat, kita disibukkan dengan mencari uang tentunya dalam pekerjaan kita tentang makan, minum, tentang rumah, tentang pakaian dan sebagainya. Apalagi di dalam hidup kita dalam zaman ini, di dalam sosial media yang sangat-sangat mendorong kita hanya lihat permukaan. Ya, Instagram kelihatannya semua bagus-bagus gitu ya, dan itu membuat orang stres karena hidupnya tidak seperti itu. Karena hidupnya tidak seperti apa yang dimunculkan di Instagram. Nah, saudara sekalian, khususnya di sini kita akan melihat dengan sangat penting, bukan hanya tidak melihat di dalam permukaan, tetapi kita akan melihat apa yang menjadi penilaian dari Tuhan terhadap gerejanya, terhadap kita semua, gereja Tuhan. Ya. Nah, kita akan mendengar dan merenungkan apa yang sang pendiri gereja, yaitu Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan gerejanya, yang juga hadir di tengah-tengah gerejanya melalui Roh-Nya yang kudus, yang matanya bagaikan nyala api yang tajam, melihat dengan sesungguhnya sedalam hati kita, sedalam pergumulan jiwa kita, apa yang terjadi di dalam hati dan jiwa kita. Dan memberitahukan kepada kita supaya kita mengerti, mendengar, dan merespon dengan tepat, bersyukur kepada Tuhan, bertobat di dalam kesalahan yang kita miliki, dan kita boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Wahyu ini ditulis untuk 7 gereja, kita tahu,
ya, yang angka 7 itu mewakili secara lengkap seluruh gereja sepanjang zaman sesungguhnya. Dan kalau kita membaca hari ini, kita akan merenungkan dari gereja di Efesus, jemaat di Efesus. Itu adalah jemaat yang atau kota yang paling dekat dengan Patmos sebenarnya. Kalau saudara melihat peta daripada Asia kecil itu dalam zaman itu, maka kira-kira di timur utara daripada Patmos, kota Pulau Patmos, di mana Yohanes mencatat ini, menerima wahyu ini dari Tuhan, dan kemudian dia mencatat apa yang dia lihat, apa yang diwahyukan Tuhan kepada dia, dan kemudian setelah mencatat seluruh kitab wahyu, dia mulai kirim surat ini kepada seluruh jemaat, 7 jemaat yang ada di Asia kecil. Mulai dari Efesus, kira-kira 100 km dari Pulau Patmos, itu ke utara, timur utara dari Patmos. Dan dari situ kemudian naik ke Smyrna, naik ke kota-kota lain, kira-kira membentuk satu lingkaran yang kasar, 7 gereja itu di sekitar Asia kecil. Nah, itu yang kita akan lihat bersama-sama. Nah, kita pertama hari ini akan merenungkan akan jemaat di Efesus, atau surat kepada tentang jemaat di Efesus. Kalau sedikit latar belakang tentang jemaat di Efesus adalah ini adalah kota yang sangat penting ya di dalam zaman itu, disebut sebagai the metropolis of Asia. Sekarang ini adalah Izmir di Turki, kota Efesus ini, kota yang masih ada. Ya, namanya tidak lagi Efesus tetapi Izmir di negara Turki sekarang. Tetapi zaman itu kota ini adalah kota yang sangat terkenal karena menjadi salah satu kota perdagangan yang sangat sibuk dan juga padat, dan juga akan adanya satu temple atau kuil yang terkenal yang disebut sebagai the Temple of Artemis atau the Temple of Diana ya, yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia pada zaman itu, pada zaman kuno. Jadi ini kota yang besar, kota yang hidup, kota yang orang banyak beragama, tetapi beragama secara agama Greka, Roma, dan sebagainya, ya, yang maju pada saat itu. Nah, saudara sekalian, kalau saudara melihat di dalam Kisah Para Rasul, saudara juga mengetahui bahwa Rasul Paulus itu datang ke Efesus di dalam perjalanan misinya yang ketiga. Perjalanan misi yang kedua dia sempat mampir sebentar, lalu waktu balik ke Yerusalem dia langsung sadar Efesus ini adalah kota yang penting sekali. Karena itu waktu perjalanan misi yang ketiga dia pergi ke kota Efesus dan tinggal di situ selama 2,5 tahun untuk melayani di situ. Dan dia berkhotbah, dia masuk ke sinagog, dia berdebat dengan orang-orang, dia memberitakan Injil di selama 2,5 tahun itu. Sehingga Injil tersebar dan banyak orang menjadi percaya di kota Efesus itu. Tetapi kalau saudara membaca di Kisah Para Rasul 19, saudara akan melihat di situ satu kali kemudian, karena semakin banyak orang menjadi orang Kristen dan percaya, ini berdampak kepada kota itu, berdampak kepada cara hidup dan ekonomi dan politik di dalam kota itu. Ya, ini menjadi sesuatu yang penting. Memang kekristenan bukan hanya bicara tentang hidup di dalam gereja, tetapi juga bagaimana menjadi terang di tengah-tengah akan dunia ini, menjadi garam akan dunia ini. Maka salah satu dampak yang terjadi adalah orang-orang yang membuat patung dari Dewi Artemis ini. Orang datang ke kuil menyembah ke Dewi Artemis, pulang membawa souvenir, patung-patung ya. Kalau kita kemanapun sekarang kita bisa menemukan itu ya, ke Roma dan sebagainya, kita pulang bawa souvenir patung-patung dan sebagainya, segala macam ya. Maka ada orang-orang silversmith yang membuat patung-patung itu mulai kekurangan orang yang beli. Dan mereka menjadi marah sekali, dan kumpullah trade union daripada pembuat patung Dewi Artemis ini. Ya, mereka kemudian marah sekali dan kemudian mereka membuat protes dan sebagainya, akhirnya mengancam orang-orang Kristen dan termasuk Paulus dan orang-orang para rasul yang lain untuk pergi keluar daripada kota Efesus ini. Lalu kemudian Paulus meninggalkan Timotius, mempercayakan kepada Timotius untuk menjadi hamba Tuhan di sana, di kota Efesus ini. Dan menurut tradisi, setelah Timotius selesai pelayanan di sana, maka Yohanes sebenarnya menggantikan Timotius sebelum akhirnya dia disingkirkan ke Pulau Patmos. Dan disitulah Yohanes menulis
kitab Wahyu. Jadi Yohanes memiliki relasi yang baik juga, relasi yang dekat juga dengan jemaat di Efesus ini. Dan kita sekarang mulai masuk ke dalam apa yang Tuhan Yesus nyatakan kepada jemaat di Efesus ini. Dimulai dengan pujian kepada jemaat di Efesus, ayat yang kedua dan ketiga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Saudara sekalian, dimulai dengan pujian, tetapi dan kemudian juga kalau kita baca seperti tadi kita baca selanjutnya, kita akan melihat juga ada teguran dan peringatan kepada jemaat di Efesus. Ya, dimulai dengan kata aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi ini adalah penilaian satu-satunya yang paling penting bagi jemaat di Efesus dan bagi seluruh jemaat yang lain. Seluruhnya dimulai dengan aku tahu pekerjaanmu, aku tahu apa yang kau lakukan, aku tahu apa yang menjadi isi hatimu, dan seterusnya. Ini adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, yang hadir di tengah-tengah gerejanya, menjadi kepala daripada gereja, dan dia mengetahui segala apa yang ada di dalam pikiran dan hati daripada jemaat-jemaat dan termasuk jemaat di Efesus ini. Ini adalah penilaian yang bukan hanya benar dan tepat, tetapi ini adalah penilaian dari seorang yang mengasihi akan jemaatnya, yang telah mati dan bangkit bagi mereka, dan yang hadir di tengah-tengah mereka melalui Roh-Nya yang kudus. Kristus, kalau kita membaca secara 7 gereja itu secara general, kita akan melihat bahwa dia akan memberikan penilaian yang berbeda-beda, memang sesuai dengan keadaan daripada jemaat 7 gereja itu yang berbeda-beda. Ada yang mendapat teguran yang keras dari Tuhan Yesus Kristus. Ada yang menerima banyak pujian karena jemaat yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Ada yang lebih banyak pujian daripada teguran. Dan sebaliknya juga ada yang mendapat teguran lebih banyak dan yang pujiannya sedikit. Dan ada yang cukup seimbang antara puji-pujian dan tegurannya. Dan mungkin jemaat Efesus ini adalah jemaat yang menerima teguran dan pujian yang cukup seimbang, ya. Dengan kata lain, ini mewakili akan seluruh gereja yang berbeda-beda, seluruh jemaat lokal yang berbeda-beda, dan biarlah kita sungguh-sungguh mendengar dan mengerti apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang menyenangkan hatinya, apa yang Tuhan benci, apa yang menjadi peringatan-peringatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kepala gereja itu. Saudara sekalian, kita mulai dengan puji-pujian atau pujian dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada jemaat di Efesus, yang darinya kita juga akan belajar bersama-sama apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang menyenangkan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, Tuhan mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu jerih payahmu. Ya, artinya ini adalah gereja yang aktif. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya mengatakan, I know your deeds, your hard work. Aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu akan segala jerih lelahmu. Ini adalah gereja yang aktif dan mengerjakan banyak hal untuk Tuhan. Mengerjakan banyak pelayanan dan pekerjaan Tuhan, your hard work. Dan Tuhan senang dan Tuhan memuji mereka untuk pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Saudara sekalian, kalau kita melihat, saudara minggu lalu ada sharing tentang pelayanan kita sepanjang setahun, dan tadi juga setiap minggu ada warta yang dibagikan kepada kita. Saudara akan tahu kita gereja juga yang sibuk sebenarnya, ya, yang banyak mengerjakan pekerjaan dan pelayanan dan sebagainya. Bahkan GRI suka dikatakan, diplesetkan menjadi gereja repot ini itu, gitu ya. Atau gereja rapat ini itu, banyak sekali rapatnya, banyak sekali repotnya, banyak sekali mengerjakan banyak hal yang kita kerjakan. Nanti saya akan kasih contoh ya bagi saudara yang memberi contoh bagi kita. Tapi tentu kita Tuhan berkenan kita boleh mengerjakan segala pekerjaan itu, tetapi memang
Kita tahu bahwa segala kesibukan kita bukan demi kesibukan itu sendiri. Kita bukan ingin repot-repot, ya, kita bukan ingin sibuk-sibuk, kita bukan ingin mengerjakan supaya mengisi, kelihatan sibuk dan melakukan banyak hal, tetapi sebenarnya mungkin tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin pekerjaan itu sebenarnya tidak mencapai apa-apa. Sebenarnya pekerjaan itu hanya menyibukkan diri kita, tetapi tidak membangun iman daripada anak-anak Tuhan. Dan tentu itu menjadi sesuatu peringatan bagi kita. Tetapi di sini poin yang pertama adalah kita melihat Tuhan ingin kita mengerjakan banyak hal, dan Tuhan berkenan kepada apa yang kita kerjakan dengan segala waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku terus bekerja, Bapakku bekerja sampai sekarang, karena itu aku pun terus bekerja. Tetapi sekali lagi tentu harus hati-hati. Kita jangan sibuk demi kesibukan itu sendiri dan tidak mengerti akan prioritas misalnya di dalam segala kesibukan yang kita lakukan. Itu juga salah satu bahan rapat kita pada waktu rapat akhir tahun, rapat pengurus. Salah satu yang kita bahas, pikirkan, kita semua sadar kita sibuk dan banyak mengerjakan banyak pelayanan yang kita kerjakan. Tapi apakah memang semuanya sudah berjalan dengan efektif, dengan sudah baik? Nah, itu menjadi satu juga refleksi bagi kita. Saya mengutip satu bagian dari Hagai pasal yang ke-1 ayat yang 9 misalnya. Di situ Tuhan mengatakan kepada orang Israel, kamu mengharapkan banyak, Hagai 1 ayat 9, Tuhan mengatakan, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ya, artinya sibuk belum tentu baik. Ya, kalau sibuknya adalah sibuk yang tidak berkenan kepada Tuhan, kalau sibuknya adalah sibuk sesuai dengan keinginan kita, kalau sibuknya adalah demi kelihatan sibuk, demi kelihatan penting, nah itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Tentu juga misalnya juga di dalam gereja ini kita mengetahui, kita memikirkan salah satunya yang kita kurangi, satu yang juga penting sebenarnya, tetapi mungkin sesuatu yang tidak efektif kita melakukannya, yaitu persekutuan doa sebelum kebaktian hari Minggu. Ya, kita sudah lakukan ini beberapa tahun, tetapi kemudian di dalam rapat kemarin kita memikirkan, semua setuju melihat bahwa tidak efektif sebenarnya persekutuan doa sebelum kebaktian itu. Hampir tidak ada yang datang, ya, hampir tidak ada kecuali yang bertugas melayani yang datang. Dan kalau dia tidak bertugas, dianya minggu depan juga tidak datang. Ini menjadi problem, ya, menjadi problem kalau seperti itu. Ya, karena itu dan salah satu lagi adalah kita persekutuan doa sekarang kita semakin banyak yang datang. Saya rasa itu kita lebih baik fokuskan ke situ, bukan hanya yang hadir, tapi karena kita memberikan kesempatan persekutuan doa itu juga boleh diikuti secara online, ya, karena kita tahu ada orang-orang yang tidak bisa datang, meskipun saya tahu juga ada orang-orang yang seharusnya bisa datang, tetapi tidak datang di dalam persekutuan doa itu secara fisik, karena tetap sangat berbeda waktu datang secara fisik dengan secara online. Tetapi secara keseluruhan, baik yang fisik maupun yang online, itu semakin banyak orang yang ikut berdoa bersama-sama dalam persekutuan doa, dan itu sesuatu yang baik, ya, kita rasakan. Di dalam pelayanan di pemuda misalnya, saya kasih contoh juga, sempat ada satu pemuda yang sangat banyak pelayanannya, ya, sangat banyak pelayanannya sehingga dia kemudian mulai keteter di dalam studinya. Dan dia kemudian bilang kepada saya, Pak Budi, boleh nggak saya tahun ini saya mengurangi pelayanan saya, ya, karena ini tahun saya terakhir dan saya mau lebih konsentrasi untuk studi saya. Saya bilang, pelayanan kamu berapa? Dia kata mungkin 6-7 gitu ya, 6-7 macam pelayanan, memang terlalu banyak mungkin, ya. Jadi saya bilang silahkan kurangi, ya. Dia kurangi beberapa dan dia kemudian boleh konsentrasi selama setahun itu, belajar dengan sebaik-baiknya, dan kemudian setelah selesai nilainya sangat bagus dan sebagainya, dan dia udah selesai dan dia mulai kerja dan dia mulai pelayanan lagi dan lebih banyak daripada pelayanan sebelumnya. Nah, itu sesuatu saya rasa yang sangat baik, yang kita perlu seimbang, ya. Banyak para pemuda-pemudi yang baru di sini, mungkin ada orang tua yang mendengarkan dan khawatir
Ini aktif pelayanan di gereja, nanti studinya bagaimana? Saudara datang ke sini, salah satu tujuan utama, tugas utama saudara, para mahasiswa, engkau studi dengan baik, sebaik-baiknya, mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Itulah panggilanmu saat ini. Ya, tapi tentu tidak boleh meninggalkan hal-hal yang penting dari ibadah. Kalau engkau studi saja dan tidak sungguh-sungguh beribadah, tidak sungguh-sungguh ikut di dalam hal-hal yang membuat engkau bertumbuh imannya, hal-hal yang menyenangkan Tuhan, membaca firman dan sebagainya, kau mulai kehilangan arah dan studimu sendiri menjadi untuk apa engkau studi, untuk apa engkau berhasil di dalam studimu kalau engkau kemudian kehilangan akan iman yang sejati, kalau imanmu tidak bertumbuh dan tidak mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Itu menjadi tidak begitu gampang ya, akan kita melihat keseimbangan ini. Tapi biarlah kita gereja ini selalu kita mengerti, mencoba sebaik-baiknya mengerti keseimbangan antara tugas kita, antara tugas saudara yang untuk studi dan juga pelayanan kita. Tanggung jawab kita di keluarga, dalam pekerjaan, mendidik anak-anak, tapi juga bertumbuh bersama-sama, melayani akan pekerjaan Tuhan yang sangat banyak, begitu banyak pelayanan yang harus dikerjakan, dan Tuhan ingin kita bertumbuh, berjuang lebih giat lagi untuk pekerjaan Tuhan. Ya, kalau sudah saya menyebutkan beberapa hal saja, begitu banyak pekerjaan dan pelayanan yang saudara perlu ikut, dan misalnya adalah seperti digital ministry, itu banyak sekali aspek daripada digital ministry yang dalam 1 tahun terakhir ini mulai kita kembangkan, dan ada satu ruangan khusus di sana, digital ministry, dan banyak orang yang harus terlibat di dalam pelayanan itu, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam ibadah, kita mengadakan ibadah setiap minggu. Saudara yang tidak ikut pelayanan, saudara rasa kayaknya gampang ya, simple ya, datang, duduk, nyanyi, memuji Tuhan, kasih persembahan, dengar firman, pulang. Untuk mengadakan ini begitu banyak persiapan yang harus dilakukan, begitu banyak training yang harus dikerjakan, begitu banyak orang yang terlibat di dalam pelayanan. Ya, saudara lihat sendiri, pianis, memuji Tuhan, audio, video, penterjemah, mempersiapkan ini dan sebagainya. Begitu banyak pelayanan yang ada. Sekolah minggu, ada 8 kelas sekolah minggu kita. Ya, dari setiap kelas ada saya nggak tahu, paling sedikit ada mungkin 8 guru yang mengajar. Bergantian, setiap minggu bergantian. Ya, yang mengajar anak-anak saudara. Ya, saudara juga itu perlu banyak pelayanan dan persiapannya dan sebagainya. Setiap kelas ada persiapan untuk mengajar, mempersiapkan dengan baik-baik, mengajarkan anak-anak dengan bukan hanya materi-materi yang baik, tetapi juga karakter dan cara pikir dan hati yang mengasihi dan memperhatikan anak-anak kita. Itu satu pelayanan yang juga sangat besar. Memperhatikan jemaat macam-macam ada. Ya, kita tahu, kita bersyukur kesempatan COVID kemarin. Ada yang selalu kita harus bersyukur, memuji Tuhan, karena segala sesuatu yang kita terima itu di dalam kedaulatan Tuhan. Ada maksud yang baik bagi Tuhan. Dan dia bekerja di dalam segala sesuatu untuk kebaikan umatnya. Dengan COVID-nya ada banyak orang yang kena, mungkin 30-40 orang jemaat kita yang kena, dan ada mulai yang mengatur, ada yang mengatur. Ya, ada yang memberi obat, mencari rapid test, mengirim makanan, telepon, tanya keadaannya dan sebagainya. Itu sesuatu pelayanan yang juga banyak harus dikerjakan. Menolong orang-orang yang sakit, yang bergumul, yang di dalam segala macam pelayanan. Piket, kita bersyukur ada sampai saat ini kita tidak perlu cari orang profesional yang membersihkan gedung gereja. Ya, itu hal yang terakhir. Mudah saja sebenarnya kalau kita mau melakukan itu. Banyak hal kita nggak ada orang, kita panggil profesional saja. Digital ministry nggak ada, panggil profesional kalau memang perlu. Pianis nggak ada pianis, panggil profesional untuk melayani pianis. Ya, kita bayar semuanya. Bisa terjadi, tetapi itu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang Tuhan ingin jemaatnya Tuhan bersama-sama melayani. Jemaat kita yang sudah dikasih Tuhan, mengerti akan anugerah Tuhan, diberikan talenta yang banyak bagi setiap kita. Kita boleh melayani, mengerjakan dengan sungguh-sungguh, ya. Piket, ada banyak sekali yang terlibat, ada ratusan, nggak tahu berapa banyak, pasti lebih dari 150 orang yang terlibat, dibagi kelompok untuk melayani. Setiap minggu masih ada orang-orang yang melayani, membersihkan gereja, sehingga saudara kita datang bersih semuanya, toiletnya bersih, ya, tanpa keluar biaya. Biayanya dari semua orang yang terlibat dalam pelayanan. Ya, kita bersyukur untuk hal itu.
penginjilan, pelayanan pekerjaan penginjilan yang bagi di dunia ini sudah nggak akan ada habisnya, melayani, memberitakan Injil kepada teman-teman, kepada membagikan flyer dan sebagainya, memimpin, mengkoordinasi, konseling, pelayanan konseling. Wah, itu konseling juga menghabiskan waktu yang sangat banyak karena satu persatu. Konseling tidak bisa rame-rame konseling, saudara. Ya, hanya harus satu dengan satu, ya, atau dua dengan satu, keluarga suami istri dan sebagainya. Dan satu persatu kita melayani satu dengan yang lain. Tuhan ingin kita boleh melayani, dan Tuhan memuji jemaat di Efesus yang giat. I know your deeds, I know your hard work. Dan Tuhan berkenan kepada hal itu. Tuhan ingin kita semua berjuang bersama-sama melayani. Alkitab mengajarkan kepada kita, kalau engkau adalah orang yang lemah, Tuhan bisa berkati orang yang lemah. Kalau engkau adalah orang yang miskin, Tuhan bisa berkati orang yang miskin. Kalau engkau tidak memiliki banyak talenta, tetapi engkau ingin melayani, Tuhan tetap bisa berkati dan pakai engkau menjadi berkat yang besar. Tetapi kalau engkau malas, tidak ada berkat Tuhan bagi orang yang malas, yang tidak mau bekerja, yang tidak mau melayani Tuhan. Tuhan ingin kita semua sebagai anggota tubuh Kristus yang memiliki, semua anggota tubuh itu memiliki fungsinya. Tentu berbeda-beda fungsinya. Tentu tidak semua orang bisa melayani 7 pelayanan. Ya, ada yang bisa 7, ada yang bisa 10 mungkin pelayanan, 10 macam pelayanan. Tapi mungkin ada bisa yang hanya melayani 1 atau 2. Tapi dia dengan setia melayani di situ, dengan sungguh-sungguh melayani di situ, dan dia akan jadi berkat di situ. Meskipun sederhana pelayanannya, tapi dia boleh menjadi berkat yang besar bagi orang-orang yang dia layani. Mari kita sebagai jemaat Tuhan, kita belajar dari jemaat di Efesus. Ya, jemaat yang aktif melayani. Kita to some extent sudah banyak hal yang kita kerjakan, tetapi mungkin tidak secara merata. Ya, maksudnya ada yang sangat banyak menanggung beban, tetapi ada yang mungkin tidak melayani sama sekali. Ya, saya undang semua saudara-saudara ikut di dalam pelayanan apapun, sudah mulai pikir, karena Tuhan ingin, Tuhan berkenan, Tuhan memuji jemaat di Efesus yang bekerja keras melayani untuk pekerjaan Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, kita melihat pujian yang diberikan dari Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus adalah mereka adalah gereja yang tekun dan sabar di dalam penderitaan. Ya, 2a tadi dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payahmu maupun ketekunanmu, your perseverance. Dan yang kemudian ayat yang ketiga juga dikatakan bahwa you have persevered and have endured hardship for my name and have not grown weary. Mereka bukan hanya sibuk melayani Tuhan, tetapi mereka tekun dan sabar di dalam penderitaan. Kalau kita melihat dari Kisah Para Rasul, tadi saya sebutkan bahwa orang-orang di Efesus itu adalah khususnya pembuat patung dari Dewi Artemis itu yang marah, dan kemudian memakai nama agama, mereka mengatakan ini adalah orang-orang kafir yang datang, yang menghancurkan ekonomi kita dan juga yang menghancurkan akan ibadah kepada Dewi kita, Dewi Artemis. Maka kita akan tekan mereka, akan menganiaya mereka dan mengusir mereka keluar kalau bisa dari kota ini. Maka sesungguhnya kalau kita membaca selanjutnya sejarah daripada gereja di Efesus, kemungkinan besar itu tekanan itu terus berlangsung meskipun Paulus dan rekan-rekannya sudah meninggalkan Efesus, tapi tekanan itu terus berlangsung bagi orang-orang Kristen yang tidak mau menyembah kepada berhala, kepada Dewi Artemis. Di dalam Wahyu 13 ayat yang ke-15-17 di situ berbicara tentang orang-orang yang tidak dapat membeli atau menjual kecuali menyembah kepada berhala-berhala yang ada di kota itu. Saudara sekalian, artinya mereka, orang jemaat di Efesus itu mengalami diskriminasi sosial, mengalami tekanan secara fisik dan sebagainya. Ya, tetapi Tuhan Yesus mengatakan meskipun mengalami berbagai macam tekanan yang berat, jemaat Efesus itu tidak meninggalkan Tuhan. Mereka tetap setia, mereka terus berjalan, persevere, tekun. Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena nama daripada Tuhan. Dan mereka tidak mengenal lelah.
Ini tentu menjadi satu juga refleksi bagi kita ya. Meskipun kita tidak mengalami tekanan seperti saudara-saudara kita di Indonesia mungkin, ataupun di negara-negara yang komunis, negara-negara Islam dan sebagainya. Tapi kita mungkin mengalami tekanan-tekanan yang berbeda juga yang kita alami. Tentu pertanyaannya adalah, kalau itu terjadi kepada kita, kalau tekanan itu tiba kepada kita, kalau aniaya itu tiba kepada kita, kalau kita berdiri tetap ketika kita memegang prinsip daripada firman Tuhan dan kesulitan itu tiba karena kita tidak kompromi terhadap kebenaran, apakah kita akan terus setia seperti jemaat di Efesus? Apakah kita akan terus bertahan, persevere, sabar, menanggung penderitaan dan tidak mengenal lelah, terus berada di jalan yang benar? Itu menjadi peringatan bagi kita. Saya percaya kuncinya adalah kalau ketika kesulitan itu tiba dan bagaimana kita bisa bertahan adalah kuncinya adalah kita boleh sekarang ini di dalam keadaan yang relatif aman. Ya, relatif kita, saya percaya kita relatif bisa menghidupi iman Kristen kita ya di dalam banyak aspek ya di dalam kehidupan kita. Kita mau taat kepada Tuhan, kita mau bahkan memberitakan Injil, masih bisa di jalan-jalan. Kita memberitakan Injil, kita masih bebas beribadah, tidak ada larangan. Ya, kita boleh melakukan banyak hal yang sebenarnya secara bebas, meskipun tentu detail-detail ada hukum-hukum undang-undang yang sudah berlaku yang mulai terus mau mengancam akan keberadaan dan kebebasan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi kuncinya saya rasa adalah ketika kita boleh, bagaimana kita boleh setia ketika kesulitan penganiayaan itu datang adalah kita boleh setia sekarang ini di dalam perkara-perkara kecil. Kita boleh setia di dalam perkara kecil yang Tuhan percayakan kepada kita, di dalam ibadah kepada Tuhan. Ya, saya bersyukur tadi beberapa minggu ini saya perhatikan kita mulai 9.30 ketika mulai liturgis, song leader berdiri, lumayan banyak yang sudah hadir. Ya, lumayan banyak yang sudah hadir. Harap kita semua boleh hadir, bukan hanya datang tepat waktu, tetapi dengan sungguh-sungguh beribadah. Waktu ibadah, hari perhentian yang Tuhan sediakan. Biarlah kita pakai itu, tidak kompromi kepada hal itu. Hal-hal kecil yang seperti demikian. Waktu kita membaca Alkitab di rumah, kita masih begitu banyak kesempatan kita membaca Alkitab. Ya, biarlah kita boleh setia di dalam hal-hal yang seperti demikian. Setia ketika ada godaan untuk kita boleh meninggalkan pertemuan ibadah, persekutuan doa dan sebagainya. Ibadah kita, membaca firman, kita tetap setia. Itu adalah harga yang harus kita bayar, yang disitulah kita dilatih, iman kita dilatih, komitmen kita dilatih, karakter kita dibentuk oleh kehendak Tuhan. Kalau sudah mengingat bagaimana Daud itu berhasil mengalahkan Goliat, tapi kalau sudah membaca, kita sudah pernah membahas dulu bahwa bagaimana Daud berani menghadapi akan Goliat dan dengan berkata kepada Saul, dan Saul dia mengatakan, siapa Goliat ini, orang Filistin yang tidak bersunat, aku akan menghadapi dia. Dan Saul raja pada saat itu kaget, panggil Daud, ayo Daud ke sini, siapa orang yang berani mengatakan, karena semua orang Israel takut, kecuali termasuk Saul juga gemetar melihat Goliat yang begitu besar, yang begitu perkasa, yang begitu pengalaman, menantang akan orang Israel. Semua ketakutan termasuk Saul, tapi ada Daud, anak yang masih sangat muda ini berani, panggil dia, coba. Dan Saul melihatnya, kamu masih begitu muda, masih kemerah-merahan. Ya. Sedangkan dia dari mudanya sudah menjadi pahlawan, tentara yang gagah perkasa, yang sudah begitu banyak membunuh akan musuh-musuhnya. Bagaimana engkau bisa menghadapi dia? Dan Daud mengatakan satu kalimat yang sangat penting. Daud mengatakan, Tuanku Raja, aku ini gembala, aku ini dipercayakan oleh ayahku mengembalakan domba-dombaku, domba-domba kambing ayahku. Dan ketika aku mengembalakan kambing domba ayahku, kadang-kadang ada singa yang datang. Kadang-kadang ada beruang yang datang untuk menangkap, menerkam akan dombaku yang aku sedang gembalakan. Dan ketika beruang itu datang menangkap domba itu, aku akan rebut dari tangannya, dari mulutnya. Domba itu menyelamatkan dia. Dan ketika beruang itu datang untuk menyerang saya, maka saya hajar,
membunuh akan singa beruang itu. Singa dan beruang itu telah hambaku bunuh karena Tuhan menyertai aku. Demikianlah Tuhan akan memimpin aku mengalahkan Goliat, orang Filistin yang tidak bersunat itu. Saudara sekalian, Daud setia di dalam hal kecil, mengembalakan kambing domba seperti tidak ada artinya, seperti sesuatu yang sangat remeh. Tidak ada orang yang lihat, tidak ada orang yang mengerti. Dia di hutan di sana, di padang belantara, mengembalakan kambing dan domba. Tapi dia setia. Dia mengerjakan sebaik-baiknya di situ. Dan Tuhan membentuk dia, menyatakan membentuk karakternya. Tuhan menyertai dia, Tuhan memimpin dia. Dan demikianlah saya percaya kalau Daud tidak pernah berlawanan dengan beruang dan singa, tidak pernah membunuh beruang dan singa, tidak pernah mengalami pertolongan dan penyertaan Tuhan waktu mengembalakan kambing dan domba, dia tidak mungkin berani menghadapi Goliat yang besar itu, yang gagah perkasa itu. Dia tahu penyertaan Tuhan, dia tahu pimpinan Tuhan, dia tahu dia sudah dilatih oleh Tuhan, dan dia tahu dia sudah dibentuk dan setia dalam pekerjaan perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan kepada dia. Sehingga ketika tiba saat sesungguhnya, tiba tantangan sesungguhnya, maka Daud berani maju dan mengalahkan Goliat dengan anugerah dan penyertaan Tuhan. Saudara sekalian, jemaat di Efesus dipuji oleh Tuhan karena mereka setia, mereka terus persevere, mereka tekun dan tidak kompromi di dalam segala kesulitan dan pergumulan yang mereka hadapi. Yang ketiga, saudara sekalian, jemaat di Efesus juga dipuji oleh Tuhan kita Yesus Kristus karena mereka memiliki iman yang benar. Iman yang benar. Ayat yang ke-6 mengatakan, tetapi ini yang ada padamu. Ini tidak begitu jelas ya, Inggrisnya lebih tepat ya. But you have this in your favor. Ini sesuatu yang baik ya. Ini yang kau miliki, sesuatu yang baik yang kau miliki. Bahwa yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Nah, saudara, siapa ini Nikolaus? Tidak begitu jelas siapa ini sebenarnya, tetapi dari arti namanya yang kita tahu banyak di kitab Wahyu itu bersifat nama-nama itu seringkali bersifat simbolis, maka arti Nikolaus itu berarti destroyer of the people. Maka kemungkinan besar, dan dari ayat yang kedua kita juga melihat bahwa ini adalah orang-orang yang mengajarkan ajaran yang salah, yang merusak iman dan kehidupan umat Tuhan. Ayat yang kedua mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Khususnya ayat 2b ya. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka, atau menguji lebih tepatnya, bahwa engkau telah menguji mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi mereka adalah, ini jemaat Efesus adalah jemaat yang mengerti iman yang benar. Ya, ketika ada ajaran-ajaran yang salah yang datang kepada mereka, yang orang-orang yang menyebut diri rasul yang sebenarnya bukan rasul, pengikut-pengikut Nikolaus ini, ya, maka mereka menguji, mereka melihat apakah yang diajarkan ini sesuai dengan firman Tuhan, maka mereka menolak dan membenci mereka dan tidak menerima segala pengajaran yang salah itu. Mereka dengan kata lain memiliki iman yang benar, yang ortodoks. Ya. Kisah 20 ayat yang ke-29-30 mengatakan satu penjelasan tentang jemaat di Efesus ini. Saya bacakan bagi saudara, Kisah 20 ayat 29-30. Di sini adalah perkataan Paulus kepada jemaat di Efesus, ya, kepada penatua di Efesus khususnya, yang ketika Paulus akan pergi meninggalkan jemaat Efesus. Dia mengatakan demikian, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang dengan ajaran palsu mereka, berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar, dan supaya mereka mengikuti mereka. Saudara sekalian, sekarang serigala itu sudah tiba, sudah muncul dari antara mereka sendiri. Ya, karena itu kemungkinan besar
Mereka adalah menyebut diri Kristen, bahkan mungkin salah satu pemimpin daripada gereja itu yang menyebut diri rasul, tetapi yang sesungguhnya bukan rasul. Karena itu mereka menguji dan menyatakan, mengetahui ini adalah ajaran yang salah dan menolak akan ajaran itu. Kalau saudara membaca kepada surat Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, saudara juga bisa melihat di situ bahwa karena Timotius melayani di jemaat Efesus, ya, di situ Paulus mengingatkan kepada Timotius sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala daripada jemaat di Efesus. Paulus sebagai bapa rohani dari Timotius mengingatkan dia bahwa ada orang-orang yang muncul yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan material. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mengajarkan ajaran yang sehat, yang kehilangan kebenaran, yang sudah mengacaukan akan jemaat di Efesus. Saudara sekalian, itulah yang ada, tantangan yang ada di dalam jemaat di Efesus yang dinyatakan juga di dalam kitab Wahyu ini. Apa yang dilakukan jemaat Efesus ketika mereka menghadapi hal-hal ini? Maka seperti ayat 2 tadi mengatakan mereka menguji, ya. I know you cannot tolerate wicked men, that you have tested those who claim to be apostles, but are not, and have found them false. Itu adalah false teacher, false teaching yang diajarkan. Dan mereka seperti jemaat di Berea, mereka menguji ketika mereka mendengar pengajaran Paulus sendiri. Mereka menguji apakah pengajaran itu sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka mereka tidak akan menerimanya. Tapi kalau itu adalah sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan perkataan Tuhan sendiri, maka itu mereka akan terima dengan sepenuh hati dan akan mentaati akan kebenaran dan ajaran yang sejati itu. Mereka tidak tertipu, mereka bisa membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Dan ini sesuatu yang Tuhan ingin bagi gerejanya. Tuhan memuji jemaat di Efesus. Kalau sudah kontraskan dengan jemaat di Galatia, misalnya kalau sudah membaca Galatia pasal yang pertama, sudah akan tahu bahwa Paulus marah sekali kepada jemaat di Galatia. Dia menulis suratnya, ini adalah satu-satunya surat di mana tidak ada pujian, tidak ada thanksgiving kepada Tuhan. Semua surat Paulus dimulai dengan greetings, lalu setelah greetings selalu diikuti dengan thanksgiving. Aku bersyukur kepada Tuhan karena imanmu. Aku bersyukur kepada Tuhan karena pekerjaanmu. Aku bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia Tuhan kepada kamu. Dan seterusnya. Dia selalu memuji. Setelah greetings, dia bersyukur kepada Tuhan. Karena segala anugerah Tuhan, karena keadaan jemaat itu dan sebagainya. Tapi satu-satunya surat di mana tidak ada thanksgiving, yaitu ketika dia menulis kepada surat Galatia. Sudah nanti di rumah bisa membaca surat Galatia. Mulai pasal yang pertama. Setelah greetings, langsung Paulus menegur mereka. Aku heran mengapa engkau kompromi, mengapa engkau mengikuti Injil, berita Injil yang sebenarnya bukan Injil. Karena itu terkutuklah engkau, karena engkau mengikuti berita yang ajaran yang palsu, yang tidak sesuai dengan doktrin yang ajaran yang sehat, ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu sesuatu yang sangat penting. Mereka jemaat di Efesus adalah jemaat yang tentu ketika mereka mendengar ajaran sesuatu yang rasa aneh, mereka berpikir, mereka menguji, mereka belajar, mereka diskusi kemungkinan besar, dan mereka menyatakan itu ajaran yang salah dan mereka tidak terima. Karena itu saudara juga biarlah saudara perlu menjadi jemaat yang demikian. Ya, biarlah kita menjadi jemaat yang demikian, mengajar, menguji segala ajaran-ajaran. Karena tidak semua apa yang disebut gereja itu mengajarkan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Ujilah apa yang diajarkan oleh setiap gereja, termasuk gereja ini. Apakah sesuai dengan kebenaran firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Ini adalah gereja yang luar biasa, jemaat Efesus. Ya, Bishop Ignatius dari Antioquia menulis tentang mereka di awal abad kedua mengatakan demikian. You all live according to truth, and no heresy has a home among you. Indeed, you do not so much as listen to anyone if they speak of anything except according
except concerning Jesus Christ in truth. Ya. Jemaat di Bishop Ignatius abad kedua itu mengatakan bahwa bagi jemaat di Efesus, engkau hidup sesuai dengan kebenaran. Tidak ada bidat di antara kamu yang kau terima. Sesungguhnya engkau tidak mau mendengar apapun orang kecuali mereka memberitakan Kristus di dalam kebenaran. Saudara sekalian, baiklah kita sungguh-sungguh menghargai akan hal ini. Dan ini yang berkenan kepada Tuhan. Ini adalah gereja yang semua banyak hal yang positif yang kita sudah dengar. Dan saya rasa kita juga belajar dari hal itu dan juga sekaligus bersyukur kepada Tuhan kalau kita melihat banyak hal anugerah, kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam gereja kita. Ya. Tetapi saudara sekalian, bagian ini khotbah hari ini ditutup dengan satu teguran yang serius. Ini gereja yang baik, banyak hal yang baik dari jemaat Efesus. Tetapi ada teguran juga yang sangat serius yang diberikan kepada jemaat di Efesus, yaitu ayat yang keempat dan yang kelima. Mari kita baca bersama-sama kedua ayat ini sekali lagi. Wahyu pasal yang kedua, ayat 4 dan 5. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Apa yang disebut dengan kasih mula-mula? Ya. Ada beberapa penafsir mengatakan ini kehilangan. John Stott mengatakan ini tentang kehilangan kasih kepada Allah. Tapi ada beberapa penafsir yang lain mengatakan ini bukan tentang kasih kepada Allah, tetapi kasih kepada manusia. Dan bahkan G.K. Bell mengatakan lebih spesifik, ini kasih kepada manusia yang di luar sana. Mereka yang telah kehilangan kasih kepada manusia yang berdosa di luar sana. Saya pikir lagi, renungkan lagi, dan baca lagi. Saya pikir tidak perlu membedakan. Waktu Tuhan Yesus mengatakan, sini kau telah kehilangan kasih mula-mula. Saya percaya itu termasuk dua-duanya. Kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama. Karena Yohanes sendiri mengatakan di dalam tulisan, di dalam suratnya, dia mengatakan barang siapa tidak mengasihi saudaranya, kasih Allah tidak ada di dalam dia. Jadi sangat related. Ketika kita tidak mengasihi saudara kita, itu justru membuktikan bahwa kasih Allah tidak ada dalam kita. Tetapi sebaliknya, kalau kasih Allah memenuhi hati kita, kalau kita mengerti kasih Allah mengubah hati kita, maka akan secara natural seharusnya itu akan muncul daripada hati yang mengasihi akan saudara-saudara seiman, maupun kasih kepada orang-orang berdosa, karena kita pun adalah orang-orang berdosa yang telah dikasihi oleh Tuhan. Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Dia telah mati bagi kita ketika kita masih menjadi musuhnya. Demikianlah saudara sekalian, saya rasa ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Mereka dan jemaat di Efesus telah kehilangan kasih mula-mula ini, kasih yang sangat penting. Ini tentu jadi peringatan yang sangat serius. Ya. Jemaat di Efesus dan mungkin juga kita bisa menjadi gereja yang setia mengajarkan kebenaran. Gereja Efesus dan juga mungkin kita mungkin adalah gereja yang tidak kompromi dengan ajaran yang salah. Gereja Efesus bisa bertahan di dalam tekanan dan kesulitan yang mereka hadapi. Gereja Efesus juga gereja yang rajin di dalam pelayanan. Bisa menjadi segala hal yang baik itu yang telah dipuji oleh Tuhan. Betul-betul pujian, itu berarti sungguh-sungguh mereka demikian. Ini adalah pujian dari Tuhan kita, Yesus Kristus yang mengetahui segala sesuatu. Tapi bisa melakukan semua itu, tetapi kehilangan kasih yang mula-mula itu. Ini sesuatu yang sangat serius. Artinya mereka bisa melakukan semua itu dengan baik, tetapi tidak ada kasih. Dan ini sesuatu yang sangat serius. Karena tanpa kasih itu bisa melakukan itu semua, tetapi akan terasa sangat berat. Sangat berat. Dan at the end of the day, kita akan berhenti melakukan semua yang baik itu. Tidak ada orang yang
bisa bertahan melakukan apa yang benar hanya karena kewajiban. Tidak ada orang yang bisa bertahan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan hanya karena tahu itu yang benar, tetapi hatinya tidak ada. Tidak ada sukacita, tidak ada kekuatan. Tidak ada pertolongan dan kasih Tuhan yang menghangati hati kita. Maka akan menjadi sangat-sangat berbahaya. Kalau kita mengingat akan Yakub itu bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rachel atau Rahel. Dia ditipu oleh Laban, dikasih Lea. Kamu cicinya dulu, menikah sama cicinya dulu. Rahel, kamu masih mau dengan Rahel. Kerja lagi. Berapa lama? Aku rela bekerja 7 tahun untuk mendapatkan dia. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan 7 tahun itu bagi Yakub terasa seperti beberapa hari saja karena kasihnya kepada Rahel. Kasih itu sangat powerful, ya. 7 tahun seperti beberapa hari saja karena kasihnya kepada Rahel. Tetapi tanpa kasih, kalau kita melayani bekerja tanpa kasih, maka semua itu akan terasa sangat berat. Mungkin beberapa hari terasa seperti 7 tahun. Sebaliknya. Dan pasti semangatnya kalau kita melayani Tuhan tanpa kasih, tanpa sukacita yang dari Tuhan, tanpa dorongan dari hati yang paling dalam, maka pasti semangatnya adalah semangat legalistik. Harus begini, begitu, harus begini, kerjakan, gigit lidahmu, gigit, kencangkan, berjuang, bertahan. Untuk waktu yang sebentar mungkin bisa dengan kekuatan, tetapi tanpa kasih yang dari Tuhan, maka tanpa hati yang penuh sukacita di dalam Tuhan, maka kita akan berhenti. Kita akan berhenti untuk melakukan apa yang benar itu. Itulah dikatakan C.S. Lewis. C.S. Lewis mengatakan bahwa tanpa sukacita kasih kepada Tuhan, maka orang-orang Kristen yang hidup di dalam kebenaran akan mukanya panjang. Dia menjadi orang yang menjadi tidak senang. Hidupnya benar sih, hidupnya benar. Saudara bisa melihat ini ya di sekitar kita, mungkin di dalam hidup saudara sendiri. Hidupnya kita tidak rusak hidupnya. Kita hidup mencoba, kita tahu apa yang benar. Kita sudah mengerti apa yang benar. Dan kita tidak mau hidup yang tidak benar, tidak beres. Kita mau hidup benar, kita mau datang kebaktian, kita mau datang mau ikut dalam pelayanan ini, 1-2 pelayanan. Tapi tidak ada hatinya, tidak ada sukacita karena terpaksa, karena dorongan sana sini, karena pendetanya memaksa, karena ibu pendetanya paksa kamu, karena istrimu, suamimu, dan sebagainya. Kamu tidak ada hatinya di situ. Kamu melakukan yang benar, kamu datang ke gereja, datang beribadah, tapi karena dipaksa oleh orang tua. Kamu datang tapi mukanya sangat tidak senang ada di sini. Kita tahu, sudah tahu sendiri. Dan sudah akan berhenti melakukan itu. Pertama, kau akan menjadi tidak sukacita, akan susah sekali. Dan eventually pada waktu ada kesempatan pertama, kau tidak datang ke gereja, kau tidak akan datang ke gereja. Kau akan mulai meninggalkan Tuhan. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Lebih serius lagi, Tuhan sendiri mengatakan, kalau engkau tidak bertobat, ayat 5b, kalau engkau tidak bertobat, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudara sekalian, dan ini sungguh-sungguh terjadi. Kalau kita membaca sejarah dari gereja Efesus, ya, bahkan di dalam pertengahan abad, kita sudah tahu sudah sangat sedikit terus menyusut gereja itu. Dan kalau kita melihat hari ini, tidak ada gereja Efesus itu tidak ada lagi. Peringatan Tuhan itu betul-betul dilaksanakan. Kalau tidak kembali kepada kasih-Mu, aku akan mengambil kaki Dian. Tuhan, aku tidak lagi menyertai. Tidak lagi penyertaan Tuhan di situ. Dan habislah jemaat di Efesus ini. Saudara sekalian, kita
beberapa minggu lagi akan merayakan ulang tahun akan GRI Melbourne ke-25. Ini menjadi satu peringatan yang sangat serius bagi setiap kita. Kita mungkin dari jemaat-jemaat yang ada, mungkin Efesus adalah salah satu jemaat yang mungkin sangat dekat dengan kita. Ya, sangat dekat dengan, maksudnya karakteristiknya. Ya, sibuk mengerjakan doktrin yang benar dan sebagainya. Tapi kita bisa berbahaya kehilangan kasih yang mula-mula. Meskipun banyak hal yang baik yang sudah Tuhan kerjakan. Ada banyak hal yang ada kasih Tuhan yang nyata juga. Tapi biarlah kita terus mengkoreksi diri. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Apakah kita sudah mengasihi akan sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Karena tanpa kasih kepada orang berdosa, tanpa kasih kepada sesama kita yang menunjukkan, yang menjadi ekspresi dari kasih Allah kepada kita, maka gereja sedang bunuh diri. Kita mengetahui ini adalah gereja reform Injili. Ya, Pendeta Stephen Tong terus mengingatkan kita, reform tentu adalah kembali ke firman, setia berjuang di tengah-tengah akan dunia ini. Tapi biarlah Injili, kita jangan lupa bahwa Injili adalah hati yang mengasihi orang berdosa. Hati yang mengasihi sesama kita juga, hati yang mengasihi orang di luar sana. Biarlah tanpa kasih seperti demikian, maka gereja sedang bunuh diri, seperti jemaat di Efesus. Dan betul-betul itu terjadi. Bagaimana kita tahun-tahun ke depan? Ya, biarlah peringatan dari Tuhan kepada jemaat Efesus menjadi peringatan bagi kita juga. Saya sendiri tahu saya kurang mengasihi akan Tuhan, kurang mengasihi akan orang-orang berdosa. Biarlah kita semua boleh belajar dan bertumbuh dan mengerti peringatan yang sangat keras daripada Tuhan kita Yesus Kristus kepada jemaat Efesus dan setiap jemaat yang telah kehilangan kasih yang mula-mula. Lalu bagaimana? Bagaimana kita boleh bertobat? Alkitab mengatakan bertobatlah, berbaliklah, tinggalkan jalan yang salah dan jalanlah kembali sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana membangkitkan kasih yang mula-mula itu? Yang pertama saya pikirkan secara singkat adalah kita perlu terus-menerus mengingat akan kasih Allah. Ya, karena itu Injil tidak akan berhenti diberitakan di mimbar ini. Kita bersyukur minggu lalu mendengar Injil yang diberitakan oleh Vikaris Izin melalui Yunus, melalui kitab Nabi Yunus. Sangat jelas mengerti bagaimana Tuhan mengasihi, Tuhan berbelas kasihan kepada Yunus, kepada orang-orang kafir di atas kapal itu. Karena tanpa Yunus dilempar, tanpa belas kasihan Tuhan, jalan yang telah diberikan Tuhan untuk melempar Yunus dari kapal itu, semua orang itu akan binasa tenggelam. Dan kita tahu Yunus yang dilempar ke dalam dari perahu itu menjadi bayang-bayang dari Kristus yang dengan rela menyerahkan dirinya, bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya, tapi karena kasihnya kepada kita orang yang berdosa. Biarlah kita terus mengingat akan kasih itu. Kita bertumbuh di dalam kasih itu, merenungkan Injil Kristus yang terus diberitakan melalui setiap kali khotbah diberitakan firman Tuhan, kita renungkan melalui perjamuan kudus yang kita lakukan. Dan biarlah ketika kasih Tuhan yang begitu besar itu memenuhi hati kita, dan yang mengatakan bukan hanya dia telah menyerahkan anaknya yang tunggal bagi kita, tapi dia juga akan memimpin, menyertai, memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk melayani dia, untuk hidup menyenangkan dia, untuk hidup melakukan kehendak dia. Dia akan memberikannya bersama-sama dengan Kristus itu. Maka kasih yang memenuhi hati kita mendorong kita untuk boleh mengerjakan segala sesuatu. Taat kepada Tuhan, pekerjaan yang aktif, mengasihi orang lain,
segala sesuatu dengan semangat yang baru, dengan hati yang baru, dengan sukacita yang baru, dengan kasih kepada sesama. Merenungkan firman, merenungkan kasih Tuhan, merenungkan Injil. Kasih itu mendorong hati kita melakukan segala sesuatu karena kita ingin menyenangkan Tuhan, karena kita ingin mengasihi Dia, ingin menyenangkan hati Tuhan saja. Itu menjadi kekuatan yang sangat fundamental dalam iman kita. Dan terakhir kepada orang yang demikian, Tuhan mengatakan ayat yang 7 yang terakhir. Barang siapa menang, barang siapa kembali kepada kasih yang semula, barang siapa terus melakukan kehendak Tuhan, berjuang, setia, tidak kompromi terhadap ajaran yang salah, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Pohon kehidupan, sudah ingat kembali kepada Kejadian pasal 2, ada dua pohon yang penting. Satu adalah pohon pengetahuan baik dan jahat yang dilarang. Jangan makan dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat, karena pada waktu engkau makannya, engkau mati. Tapi ada satu pohon lagi, adalah pohon kehidupan. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka boleh makan itu. Pohon kehidupan itu. Pohon kehidupan yang menyatakan relasi yang dengan Tuhan yang penuh dengan kasih, sukacita, dan juga pohon yang menopang hidup mereka terus sampai selama-lamanya. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka mereka diusir keluar dari Taman Eden, dan mereka, salah satunya adalah supaya mereka tidak makan pohon kehidupan itu di dalam keadaan sudah berdosa. Mereka sudah berdosa, sudah mati di dalam dosa. Kalau mereka makan pohon kehidupan di dalam keadaan demikian, tanpa diselamatkan terlebih dahulu, maka mereka akan selama-lamanya hidup terpisah dari Tuhan. Justru diusir dari Taman Eden, supaya mereka tidak makan buah dari pohon kehidupan itu. Tapi ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan, ketika kita sudah memiliki hidup yang baru dalam Tuhan, ketika kita akhirnya bertemu muka dengan Tuhan di langit dan bumi yang baru, maka kita kembali boleh memakan pohon kehidupan itu. Pohon kehidupan yang ada di dalam Taman Firdaus. Pohon kehidupan yang menyatakan kita boleh menikmati hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan di langit dan bumi yang baru itu. Tetapi apakah hidup kekal itu? Yohanes, penulis yang sama, Rasul Yohanes mencatat dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Dia, satu-satunya Allah, dan mengenal Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat yang Kau utus itu. Dan mengenal itu adalah intimate knowledge. Mengenal itu adalah mengenal Allah, mengenal Yesus Kristus adalah pengenalan yang intim, pengenalan yang penuh dengan kasih. Kembali kepada poin itu, bahwa buah daripada kasih yang semula bertahan di dalam kebenaran, penuh dengan kasih. Ketika kita kembali, jemaat Efesus kembali dari kesalahannya, bertobat, dan kembali pada kasih semula itu, mereka akan menikmati kehidupan persekutuan dengan Tuhan yang penuh dengan kasih selama-lamanya, mengalami hidup yang kekal, menikmati pohon kehidupan itu di langit dan bumi yang baru. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang belajar, biarlah peringatan dari jemaat Efesus dan pujian kepada jemaat Efesus juga menjadi satu masukan, refleksi, dan firman Tuhan bagi kita sekalian. Biarlah kita menjadi jemaat yang setia, berjuang, tidak kompromi dengan ajaran yang salah, tidak kompromi dengan dosa, setia di dalam segala kesulitan penderitaan. Tapi kita boleh melakukannya dengan hati yang penuh kasih kepada Tuhan. Dengan melakukannya dengan sukacita di dalam Tuhan, mengerti bahwa semua hal yang Tuhan inginkan, Tuhan perintahkan bagi kita, Tuhan ingin kita hidupi dan jalani, itu adalah hal yang terbaik bagi kita. Bukan hanya memuliakan Dia, bukan hanya berkenan kepada Dia, tetapi juga itu adalah hal yang dinyatakan karena kasih Tuhan kepada kita. Sehingga kita menikmati, menerima itu dengan sukacita, dengan penuh syukur, karena Dia adalah Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kita. Mari kita belajar, dan kita akan minggu-minggu yang akan datang kita akan terus belajar dari
6 jemaat yang lain yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kitab Wahyu ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini kami boleh diingatkan akan firman-Mu kepada jemaat di Efesus. Tuhan, kiranya tolong kami, semua firman yang telah kami dengar, di tengah segala keterbatasan kami, menyampaikan, mengerti, menangkap Tuhan yang bekerja terus dalam hati kami. Roh-Mu yang kudus yang berbicara, menyempurnakan firman yang telah kami dengar, menjadi nyata di dalam hidup kami sehari-hari, baik pribadi lepas pribadi, maupun juga sebagai satu jemaat-Mu di tempat ini, maupun juga saudara kami yang ada di Auckland. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami dan pimpinlah setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.